Ya baik, sambil sambil menunggu kita mulai saja. Coba dibuka surah Ibrahim, surah ke-14 ya, surah Ibrahim ayat ke-24 sampai nanti ayat ke-27. Ayat ke-24 sampai 27. Sudah? Ya? Cekap. Hawatos Pak Odang anu suanten alif pamingi maman. Nah, ieu mah tarik. Baik, sudah ketemu ya? Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Subhanallah. Daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitu wa far'uha fis sama'. Daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama' Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatazakkarun. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Wa mathalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisatin ijtussat min fawqil ard. Wa mathalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisatin ijtussat min fawqil ard. Ujtusat min fawqil ardi ma laha min qarar. Ujtusat min fawqil ardi ma laha min qarar. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yudhillullahu adh-dhalimin. Wa yudhillullahu adh-dhalimin. Wa yaf'alullahu ma yasha'. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya setiap waktu dengan seizin Tuhannya, dan Allah memberi perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk, seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tegak sedikit pun. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Alhamdulillah alladzi
arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita rehat sejenak dari membahas fikih. Saya tadinya mau lanjut, cuma setelah saya ketik itu saya perlu menanya, saya lupa. Seandainya saya bagikan, apakah seluruhnya bisa bisa membaca teks Arabnya itu yang saya ini teh. Jadi kalau ke jamaah, sebab ini kan kaitannya dengan bacaan. Nah, bacanya tidak ada yang pendek sekali, tapi juga ada yang panjang sekali juga. Nah itu. Jadi sementara yang saya susun ini teks Arab langsung terjemah begitu. Jadi tidak ditranslate namanya itu? Translate. Betul, translate ya. Nah, tidak ditranslate. Ini saya pikir ini bagusnya ditranslate juga ini. Ya, untuk itu saya perlu waktu lagi 1 minggu untuk mentranslate. Karena ini bacaan sholat ini yang sudah siap di print out sebenarnya itu ada 3 halaman. Nah, jadi doa iftitah itu ada 5-nya. Kalau doa iftitah itu ada 5 macamnya. Kemudian doa ruku juga ada beberapa. Ya. Kemudian iktidal juga kan ada beberapa yang bisa dibaca untuk menambah Robbana walakal hamdu itu. Belum lagi sujudnya. Nah, termasuk ternyata setelah saya baca lagi terkait mekanisme sujud sahwi juga itu yang terlewat ya, dari kajian sholat mungkin nanti sekalian. Sebab kalau bacaan mah sebenarnya tinggal dibaca saja kan ya. Itu mungkin nanti apakah ini sesuatu yang harus, sebab nanti begini, di akhir setelah tasyahud sholawat ya, di tahiyat terakhir itu kan ada bacaan yang dibaca juga, doa yang dibaca. Selain Allahumma inna a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahyaya wa mamati wa min fitnatil masih dajjal, itu ada beberapa doa yang bisa dibaca. Kita tinggal pilih sebenarnya. Cuma Nabi itu sering membacanya yang tadi itu yang pertama. Allahumma inna a'udzubika min adabi jahannam itu sampai masih dajjal itu. Sebenarnya ada beberapa doa yang lain. Seperti bacaan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik, itu bisa dibaca setelah kita sholawat di tahiyat terakhir itu ya. Itu sesuatu yang bisa dibaca ketika, dan juga ada beberapa yang lain, itu nanti fleksibel ya. Itu sudah selesai sebenarnya, jadi cuma pas kemarin sebenarnya saya ingat juga ini apa perlu ditranslate atau tidak gitu. Kelihatannya perlu juga ini supaya semua bisa mengapalkan lah gitu, supaya lebih bervariasi. Jadi saya tidak membahas itu. Kemudian sujud sahwi juga itu kan, apakah sujud sahwi itu kalau kurang rakaat kan kita berdiri lagi ya misalnya sholat duhur karek 2 rakaat ke salam kan berarti kurang 2 rakaat ya. Nah kemudian kita berdiri 2 rakaat, apakah tahiyat atau tidak itu. Nya maca at-tahiyatulillah inte itu kan gitu. Kan kalau 2 rakaat berarti kan itu langsung tahiyat akhir tadi ya. Kemudian juga kalau misalnya kita lupa dari tasyahud awal itu, apakah perlu kita bertasyahud atau tidak. Nah, itu yang ini menjadi kebingungan juga bagi beberapa, mungkin yang belajar fikih itu pernah, tapi mungkin ada penjelasan yang tidak pas. Itulah mengapa dalam Sahih Imam Bukhari itu ada khusus ditulis 1 bab, namanya itu babu as-sahwi atau babun fis sahwi. Jadi coba sampai sedemikian pentingnya tuh ngebahas bab sujud sahwi, ada babnya khusus ini. Nah, jadi seperti apa sujud sahwi itu nanti kita bahas. Baik, pada
pertemuan malam ini kita rehat sejenak dari itu, kita mengaji tafsir dulu. Ya tidak tafsir lah, mungkin lebih pada memudzakarahkan atau mencoba kita mendiskusikan terkait dengan ayat Allah dalam surah Ibrahim ya, surah yang ke-14 ayat ke-24 sampai 27. Ayat ini sangat populer sebenarnya. Dan di dalam surah Ibrahim itu memang ada beberapa ayat, sebenarnya di seluruh Al-Quran ya, cuma dalam surah Ibrahim ada beberapa ayat yang sesungguhnya apabila kita selami itu akan menjadi sebuah tuntunan hidup yang lebih praktis gitu. Terkait di sana ada penguatan akidah dan juga tentang keyakinan kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam surah Ibrahim itu kan ada juga itu yang doa Nabi Ibrahim tuh ya, Robbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Nah, coba bayangkan itu anak kecil dan ibu yang baru melahirkan harus tinggal di tanah tandus yang tidak ada pepohonan. Nah, mau makan apa mereka? Sebenarnya mereka tidak dibekali apapun oleh Nabi Ibrahim. Ini kan tingkat keyakinan di mana ketawakalan dituntut. Tapi karena ketawakalnya paripurna, sempurna betul, akhirnya Allah kasih. Jadi persis seperti yang dijanjikan Allah itu, wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih. Kadang-kadang tawakal kita kan setengah-setengah. Orang masing tawakal ke Allah, tapi ngagerutu di hati-hati. Namun nih acan keneh ya teh. Namun nih kieu ya teh. Ongko tawakal tapi nanyakeun gitu. Orang yang tawakal tidak akan mengingat apa yang tidak akan mengingat-ingat apa yang ditawakalkannya. Jadi ketika katakanlah yang ekstrim ini kita sakit ya. Kemudian kita memutuskan untuk bertawakal kepada Allah, maka dia tidak akan mengingat-ingat untuk mencari kesembuhan dari manusia. Itu maksudnya. Ya. Itu seperti yang dialami oleh siapa? Nabi Ayub alaihissalam. Ya. Ketika Nabi Ayub ditawarkan kepadanya, apakah ingin sembuh atau kamu akan bersabar dengan penyakit yang menimpamu? Nabi Ayub malah memilih untuk bersabar. Dan ternyata seperti yang kita tahu bahwa Allah mengganti seluruh hartanya yang hilang, seluruh anaknya yang meninggal, itu dengan harta yang berlipat-lipat. Nabi Ayub itu orang kaya itu. Orang kaya pada awalnya juga, kemudian sakit kan. Anaknya juga banyak itu sampai 12-nya. Tapi hartanya habis ketika dia sakit, kemudian juga apa? Anaknya pada meninggal semua. Tapi karena kesabaran dan tawakalnya kepada Allah, sampai akhirnya Allah memutuskan untuk menyembuhkannya. Berapa tahun itu dia sakit itu? 18 tahun kalau tidak salah berapa. Ketika dia sembuh, kemudian mendapatkan harta lagi, bahkan lebih banyak dari yang pernah. Itu yang, ya kita jujur sajalah, jarang di antara kita hari ini yang memiliki tingkat ketawakalan seperti itu. Yang paling mudah, yang paling dekat sebenarnya adalah apa yang dialami oleh seorang perempuan yang sakit. Kemudian Nabi datang kepada dia, dan orang wanita ini minta supaya disembuhkan oleh Nabi. Nabi mendoa supaya minta kepada Allah untuk disembuhkan. Nabi memberikan tawaran, kamu mau tawakal dan itu adalah surga, atau kamu mau sembuh. Nah, yang belum tentu ada jaminan surga. Nah, ternyata wanita ini memilih surga. Nah, itu contoh. Dan jadi ketika sudah tawakal berarti kita harus melupakan apa yang menjadi ikhtiar kita untuk sampai pada misalnya tadi itu kesembuhan dan seterusnya. Memang sekali lagi ini berat bagi kita. Jadi level imanah meureun kudu di level lamun rate-nya tuh 100 mungkin harus di 100. Tidak mungkin di 50 gitu. Sebab kalau 50 pasti bakal ingat yang lainnya. 75 pun sebagian kecilnya pasti masih diingat. Lamun hirup sorangan mah bisa. Saya katakanlah, atau jangan saya lah nanti jadi doa.
siapa misalnya menduda begitu, itu maksud saya itu rek nyebut menduda gitu maksudnya. Can siapa ini? Nah, misalnya seseorang ini menduda, dia bisa untuk 100% bertawakal kepada Allah karena yang dia pikirkan hanya diri, tidak ada yang lain. Tapi coba lamun misalnya dia punya istri dan anak, dia bisa bertawakal keun welah, insya Allah lemro ibadah nu bener ke Allah pasti hirup mah dijamin. Cuma kan kita tidak tahu waktunya kapan kan untuk mendapatkan jaminan itu. Kita bisa, tapi istri dan anak, makanya budak ditagih wae ku sakola keur mayar. Itu bagaimana coba untuk seperti itu maksud saya. Itu. Meskipun katanya tawakal itu tidak menghilangkan ikhtiar kan? Nah, tidak menghilangkan ikhtiar. Tapi persoalannya adalah ketika ikhtiar itu belum mendatangkan hasil, nah ini diuji ketawakalan itu sedemikian rupa. Itu maksud saya. Nah, Imam Al-Ghazali mengapa harus meninggalkan keluarganya setelah beliau pensiun, mengundurkan diri sebagai rektor universitas terbesar gitu itu di Baghdad. Dia memilih untuk meninggalkan seluruh jabatan duniawinya, harta benda dan sebagainya. Istrinya pun ditinggalkan, anak-anaknya demikian. Dia mengambil jalan suluk, ya, jalan zuhud, sampai kemudian melahirkan karya-karya besar seperti Ihya Ulumuddin dan macam-macam yang lain. Dan masterpiece-nya itu ada buku kecil beliau itu namanya Minhajul Abidin sebagai rangkuman dari kitab besarnya itu. Nah, itu sebenarnya setelah dia lepas dari memikirkan keluarga. Dan itu banyak yang menempuh jalan itu karena ingin menyelami betul seluruh arti apa yang disampaikan oleh orang malai nabi masalah nama gitu ya. Manusia biasa kan Imam Al-Ghazali sekalipun meskipun disebut sebagai al-imam ya, tetap beliau adalah bukan nabi. Jadi kan dalam bahasa Islam itu sebutan al-imam itu as-syaikh itu untuk orang-orang yang memang kalibernya sudah luar biasa, jadi tersembarangan. Nawawi Al-Bantani tidak disebut Imam Nawawi, padahal dia ulama besar kan, ulama besar Nusantara yang menjadi guru di Makkah Al-Mukarramah. Bayangkan, ulama Indonesia pertama kalau tidak salah yang menjadi guru di Makkah Al-Mukarramah. Tapi dia hanya sampai pada sebutan Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Jadi dulu seluruh Nusantara disebutnya Al-Jawi itu dulu. Saya baca kitab Lubabul hadis itu ya, itu syarahnya yang disebut itu Marokil Ubudiyah kalau tidak salah syarah, atau iya Marokil Ubudiyah itu ditulis di sana itu keprihatinan Syekh Nawawi Al-Bantani terkait penyebaran kitab Lubabul hadis di wilayah Jawa, maksudnya Nusantara di Indonesia ya nama gitu. Tapi kan kalau Nusantara dulu itu kan meliputi Malaysia, sampai Kamboja bahkan kan, Filipina ya, itu katanya geus teu karu-karuan tak kitab ieu teh geus aya geus pabeuli tuh pokoknya teh karya asli atau lainna teh. Nah itulah karena ada permintaan banyak dari kaum muslimin di Jawa, katanya. Maksud Jawa itu tadi itu Nusantara, maka aku mencoba untuk melakukan penelitian. Dilakukan penelitian, lahirlah kitab Marokil Ubudiyah. Saya punya kitabnya itu bagus sekali itu. Baik, kita teruskan ya. Itu surah Ibrahim. Baik, saya ingin menyampaikan sebuah hadis. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang apabila 3 hal itu ada pada diri seseorang, wajada, maka dia pasti akan mendapati halawatal iman, manisnya iman. Jadi 3 hal ini akan menjadikan seseorang mendapatkan manisnya iman. Harus dibedakan antara tokmul iman dengan wijadatu halawatil iman. Tokmul iman itu merasai, ada dalam hadis memang. Nah, tapi kalau wijada itu artinya mendapati, artinya bukan sekedar menemukan, tapi dia mendapati dan sekaligus merasakan.
Jadi kalau kata wajada itu berarti ada ikhtiar yang harus dilakukan. Kalau ta'mun itu adalah sesuatu yang Allah kasih. Ini tidak bisa ke sembarang orang. Artinya tidak setiap orang itu akan serta-merta kalau dia sudah menyatakan asyhadu alla ilallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah langsung dia dapat kenikmatan beriman itu, tidak. Jadi harus ada apa yang disebut dengan ikhtiar, kerja, usaha. Nah, usahanya apa di sini? Ada 3 ini. Pertama, ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Menjadikan Allah dan Rasulnya itu ahabba ilaihi, lebih dicintai oleh dia, mimma siwahuma, daripada apa-apa selain keduanya. Di sini tidak menggunakan kata mimman, man. Nah, kata man itu artinya makhluk yang berakal. Man itu untuk menyebut makhluk yang berakal. Itulah mengapa dalam Quran kadang-kadang disebut man fis samawati wa man fil ard. Kadang-kadang disebut ma fis samawati wa ma fil ard. Kalau ma fis samawati berarti apapun makhluk berakal ataupun tidak. Tapi ketika disebut man fis samawati wa man fil ard berarti ada makhluk-makhluk yang berakal. Ketika Allah menyebutkan man fis samawati wa man fil ard artinya di langit sana itu ada makhluk yang berakal. Nah, itu pertanyaannya siapa itu makhluk yang berakal yang ada di langit? Langit itu kan berlapis-lapis. Disebutkan dalam baik Quran ataupun hadis disebut berlapis berapa itu? 7 lapis kan itu. Alladzi khalaqas samawati dalam surah Tabarok itu, surah Al-Mulk itu. Sab'a samawati tibaqo kan itu yang tersusun-susun itu. 7 lapis langit yang tersusun. Ada pengalaman esoteris yang sulit mungkin diungkapkan oleh manusia biasa, tapi entah bagi para ilmuwan dengan dengan alat canggihnya itu ya. Saya tidak tahu persis juga caranya seperti apa. Jadi ada cerita dan ini sesuatu yang sulit dipercaya tapi itu terjadi ya. Jadi orang ini kalau malam itu selalu naik ke atas genting, melihat pemandangan langit lamun teu hujan gitu ya, ke usum bentang rayap gitu. Naon rayap naon itu loba-loba. Sebenarnya tujuannya adalah untuk menyaksi apakah benar bahwa ada yang disebut dengan rasi bintang itu. Ya kan, bintang itu ada rasi-rasinya. Kemudian yang kedua, apakah benar bahwa benda langit itu bergerak? Itu diperhatikan saja. Dan ia mendapati itu memang benar. Oh, ternyata ketika dipandangi secara saksama itu ternyata memang benda-benda langit itu tidak diam, bergerak. Dari yang tadinya di sebelah sana bergeser ke sebelah sini dan begitu seterusnya. Dan itu hampir tiap hari dia lakukan kalau cuaca cerah. Pada satu ketika di sekitar jam 10:30 malam itu dia mendapati sesuatu yang menakjubkan ketika dia pandangi dengan amat sangat. Nah, cek orang sudah anteng gitu ya. Tiba-tiba dalam pandangannya langit itu terbuka. Dan benda yang tadi lihat hilang semua, berganti dengan benda yang baru. Nah, setelah peristiwa itu apa yang terjadi? Dia memiliki apa yang disebut dengan penglihatan yang tidak dimiliki oleh penglihatan manusia yang lain. Tiba-tiba dia bisa naon cek bahasa orang terkelihatan firasat disebutnya. Firasat itu kan kabar yang cepat yang diberikan kepada seseorang bahwa akan ada sesuatu yang terjadi di depan sana. Ini kan tipis kan antara pengetahuan ini sangat pribadi, ini jelas. Ini tidak bisa
dijurnalisasi atau tidak bisa ditularkan, itu tidak bisa. Kan kalau ilmu pengetahuan bisa ditularkan kan, karena memang ada bukunya kan. Dia tinggal mencatat kemudian sok, ya, lakukan eksperimen, pengamatan dan seterusnya, itu observasi dan macam-macam. Kalau memang misalnya ada sesuatu yang janggal tinggal dihitung ulang. Kalau yang begini kan susah. Nah, jadi dia tidak akan pergi ketika misalnya ini sekitar jam 9 ada yang datang. Dan memang benar ada yang datang. Nah, kemudian melihat peristiwa yang sebenarnya tidak dia lihat karena dia sedang menghadap ke sana, tapi apa yang terjadi di belakang dia bisa lihat. Nah, saya jadi ingat apa yang dikatakan oleh Nabi. Meskipun tentu ini kalau Nabi mah sudah menjadi ilmunya yang dikasih Allah kan. Bukan lagi karomah kalau Nabi mukjizat. Ya. Itu Nabi itu sampai tahu kalau ada orang yang di belakang sholat itu begini begitu, Nabi tahu. Karena kata Nabi, aku bisa melihat loh apa yang terjadi di belakang saya. Gitu. Kaget kan para sahabat itu. Anu hareureuy anu kumaha itu. Nabi tahu. Ya. Jadi pandangan dia sendiri ke depan, tetapi dia bisa melihat apa yang terjadi di belakang. Ini bukan belakang masa ya. Ini mas sekarang ini. Saya melihat di sana, tapi saya juga bisa melihat. Ya. Meskipun tidak sampai tembus tembok, tapi kalau menggambarkan apa yang berada di balik tembok dia bisa melihat mah tidak, tapi dengan dengan tangannya dia bisa. Nah itu terjadi sampai kemudian tadi kan menjadi sangat dan mengetahui bahwa seseorang itu berbohong dan jujur itu tahu dengan segera tanpa harus menganalisis gestur ya dan seterusnya. Tahu kamu berbohong. Sehingga dia tidak bisa dibohongi. Ini kan luar biasa. Itu setelah peristiwa itu. Ketika ditanya apakah melihat kemudian terbelah, enggak. Cuma satu kali saja dia melihat itu dalam seumur hidupnya. Coba bayangkan. Apalagi Nabi Muhammad SAW yang sudah melintasi berapa langit? 7 langit ketika apa? Mi'raj. Manusia biasa saja itu baru terbuka satu langit, dia bisa menggapai sesuatu yang, nah itu maksud saya. Nah, jadi harus ada semacam ikhtiar untuk mendapatkan manisnya iman. Yang pertama apa tadi itu? Menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai yang lebih dicintai oleh dia dari apapun. Nah, apapun itu berarti bukan hanya istri, anak, mereka kan makhluk hidup, ya enggak? Orang tua, adik, kakak, saudara, ya manusia lah begitu. Bukan hanya itu. Itu apapun, termasuk jabatan, harta benda, atau apapun. Itu. Nah, ini kan sesuatu yang amat sangat pelik dan sulit bagi kita. Bisa tidak kita? Coba ciri kecintaan itu kan pengorbanan salah satunya. Ya. Ketika kita sajalah ditanya oleh siapapun, mengapa sih rela pergi pagi, pulang sore, kadang malam? Mengapa pula rela? Pak Eri itu sering malam-malam ya ngejemput anak ya. Coba kalau bukan rasa cinta dan itu tidak mungkin dia melakukan. Beliau tidak akan mungkin melakukan itu. Kecintaan itu yang mendorong dia rela melakukan apapun demi yang dicintainya. Nah ini yang menjadi soal kita. Di situ ada yang disebut dengan tawakal itu nantinya. Ya. Kan kita kadang-kadang mengabaikan apa yang semestinya didahulukan daripada yang dikemudiankan. Ketika misalnya kita dihadapkan pada 2 hal dalam waktu yang bersamaan, kita pasti akan memilih sesuatu yang ya sekarang terlihat saja. Jadi ketika sahabat Nabi yang baru menikah itu sampai kemudian dia mengeluarkan kembali kurma yang sudah ditelannya, bahkan ketika ada seruan jihad dia bertanya, "Ya Rasulullah, apakah aku dapat surga?" Nabi mengatakan, "Iya." Langsung diburakkeun deui. Padahal dia baru saja menikmati kurma yang baru masuk ke dalam mulutnya.
tapi diburahkeun langsung pergi ke medan tempur. Coba kan namun orang mah geus kagok nu geus dina mulut mah dielak we nya. Pan ini sudah di sini masalahnya. Man orang mah kadang-kadang eta can pugu ieu halal haramna ieu syubhat buah. Da Allah mah Maha Pangampura ieu lah. Lep we langsung daripada orang lapar ini gitu kan. Padahal kesempatan untuk mendapatkan banyak sebenarnya. Itu. Lamun poho dina puasa misalnya kan begitu. Begitu lep kada kada keur puasa kagok istri dia gitu kan. Jadi Nabi menggunakan kata ma untuk menunjukkan bahwa segala sesuatu di luar Allah selain Allah dan Rasulnya itu tidak boleh lebih dicintai oleh dia. Itulah mengapa dalam Quran surah At-Taubah itu disebut Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasada wa masakinuta tardawna ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fisabilillah. Kalau saja bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, pasanganmu, lamun awewe lalakina muridnya, keluargamu, kemudian perdagangan, usaha ya, yang ditakutkan kerugiannya itu, harta benda yang ditakutkan juga binasanya itu, tempat tinggal yang kamu suka itu lebih kamu cintai daripada Allah, Rasulnya dan jihad, nah itu kan, maka fatarabasu hatta yata'allah bi'amri, tunggu saja oleh kamu sampai Allah mendatangkan azabnya. Jadi ini ancaman luar biasa sebenarnya kepada kaum mukminin untuk tidak bermain-main dengan rasa cinta itu. Coba kan di sana disebutkan ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihad fisabilillah. Jadi di tiga ini tidak boleh dikalahkan sebenarnya oleh rasa cinta kita kepada siapapun dan apapun. Sabenerna eta teh. Nah, ini mungkin perlu semacam evaluasi. Ya. Kan ilmu kita tentang kajian ini jarang kan? Jarang artinya bukan teu aya nu nepikeun mah dina YouTube ge loba. Tapi maksudnya jarang untuk bisa kita implementasikan, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang jadi soal. Ada orang tidak, kan level Nabi mah jauh teuing. Sahabat Abu Bakar saja. Sahabat Abu Bakar itu ketika mau hijrah, dia bawa semua harta bendanya itu. Bahkan sebelum itu dia gunakan harta bendanya itu untuk membebaskan budak saya. Jadi kyo, di awal Islam orang yang paling banyak membebaskan budak saya siapa? Abu Bakar. Ayah nudi budak saya yang disiksa, dia datang langsung beli mau berapa? Sampai seperti itu. Kemudian mau hijrah semuanya dikasihkan kepada Nabi. Sampai Nabi bilang, ada yang kamu tinggalkan untuk istri dan anakmu? Kata Abu Bakar, Allah saja yang aku tinggalkan. Cing, orang bisa tuh gitu. Susah kan? Itu. Ini sebenarnya sedang mengajarkan kepada kita bahwa orang teh can yakin bener sebenarnya nama. Yen harta benda teh tadi Allah itu. Kita itu belum meyakini saja sebenarnya bahwa harta benda itu dari Allah. Yang ada dalam keyakinan kita seperti korun sebenarnya mah aya sifat cegah korun di urang teh. Bahwa ini adalah hasil pengetahuan saya, hasil ikhtiar saya, hasil usaha saya. Lamun saya teu sakola, lamun saya teu gaul, lamun saya teu usaha, moal kieu ieu tah. Kitu teh sok aya dina pikiran urang. Leres padangnya. Itu karena itu sebenarnya mah. Dalam geus keyakinan bahwa semuanya itu faminallah, bahwa itu adalah dari Allah, maka seperti yang dikatakan oleh Zainud MZ, hirup bakal juga tukang parkir kan nanti. Boga loba motor, boga mobil loba ge kalem we, sugan sombong nanti. Ya kan tukang parkir nah sombong dengan motor yang dia urus banyak itu di tempat parkiran kan? Itu.
Tapi dia akan merasa berdosa dan bersalah lamun aya spion motor anu leungit, helm anu leungit, spion mobil anu leungit. Karena dia merasa, oh saya tidak bisa amanah ini. Orang titipkan barang ini ke saya, sampai ini kehilangan begini. Dia akan merasa bersalah, tukang parkir. Ketika motor dibawa pulang, mobil pun dibawa pergi, nepikeun ke lapangan parkir teh kosong eueuh naon, sugan sedih dan teu. Karena apa tadi? Karena bukan miliknya. Dia tahu bahwa saya cuma dititipi kok. Pemilik aslinya yang bawa itu tadi. Nah, persoalannya kita punya keyakinan seperti itu tidak kepada Allah. Jujur, saya sendiri belum kok. Jauh. Masih kene aya pikiran, kumaha lamun. Lamun we lobana teh, lamun kieu lamun kitu. Kumaha lamun nu diimah teu dahar. Pan urang hese nepi ka jiga Nabi Ibrahim kan itu. Meninggalkan Siti Hajar dengan Ismail. Bari jeung budak keneh. Bali budak malah orok keneh. Bayangkeun, ditinggalkeun, bari jeung teu ninggalkeun duit, teu ninggalkeun kadaharan bayangkeun. Leos we. Tapi ketika ditanya, ini kehendakmu atau kehendak Allah? Ini adalah kehendak Allah. Langsung jempe pamajikanna teh. Sok lamun urang kitu ka pamajikan. Oh langsung ceramah 7 puting. Nah, itulah mengapa di sini kita harus lebih banyak ngobrol dengan yang serumah itu di sini. Nah, kita memang harus melatih. Tidak bisa kita sekaligus seperti Nabi Ibrahim pada Siti Hajar. Jeung pertanyaan lagi teh kitu deui pan pamajikan orang mau menanya, ya teh Allah ya teh atau bapak ya teh moal pamajikan orang mah deui masalahna. Jeung urangna enggak jawab, nafsu we moalnya. Tapi coba bayangkan pertanyaan Siti Hajar itu sederhana saja. Ini kehendakmu atau ini kehendak Allah? Allah. Untuk sampai bisa bertanya seperti itu saja itu perlu keyakinan dan ilmu yakin itu yang harus ada pada Siti Hajar sampai dia tidak bertanya macam-macam. Kumaha atuh ieu mun teu bekalan naon moal. Yang dia tanya cuma satu saja. Ini kehendakmu atau kehendak Allah? Ketika dijawab kehendak Allah, ya. Padahal manehna susah kan neangan cai ge hese. Sampai ka bolak-balik Safa Marwah 7 balikan itu. Tak keyakinan nu kitu. Coba tadi orang. Itulah mengapa dalam Quran tadi disebutkan lamun bapak mane, anak-anak mane, kemudian apa lagi tadi? Saudaramu itu, kemudian istrimu, pasangan hidupmu itu, keluargamu itu, kemudian apa tadi itu harta benda yang kamu takut binasanya, perdagangan yang ditakutkan ruginya, tempat tinggal yang kamu sangat sukai, kamu cintai. Lebih kamu cintai daripada Allah, Rasulnya ada jihad. Tunggu saja kehancuran. Jeung memang teu saeutik. Ya. Ini contoh yang sederhana. Keluarga tiba-tiba burak-rakan, berantakan. Betul ya? Padahal itu dibina sejak awal. Sejak awal pernikahan sampai punya anak ini itu. Tapi karena tidak ada keyakinan apapun di sana yang ditanamkan kepada keluarga. Tiba-tiba, budak nak mana? Nepi ka pamajikan nak kabur. Ada yang begitu enggak? Banyak. Nah, Allah itu sedang mengajarkan dalam ayat itu dan hadis ini bahwa semua yang kamu cintai selain dirinya, selain Rasulullah dan jihad, itu akan bubar semua. Kalau tidak sekarang, pasti ditinggalkan oleh apa yang disebut dengan kematian. Itu sebenarnya ayat itu yang mengajarkan itu. Kamu disuruh jihad tidak mau karena kamu takut mati, sayang istri. Sebab setan kan berbisik, kamu mau jihad ya. Kalau kamu pergi jihad itu, nanti kamu mati, istrimu dikawin orang lain dong. Itu setan tuh bisikannya begitu. Itulah mengapa anaknya Abu Bakar itu, ya, yang menikah dengan wanita cantik yang pernah saya ceritakan itu, ya, nepikeun ka embung indit jihad, Abu Bakar geus kesel aing boga anak ya kieu-kieu ting cinta banget, cinta mati we ka pamajikan anak. Ya. Sampai akhirnya Abu Bakar saking keselna cerekeun. Tapi da budak kitu-kitu ge nurut, dicerekeun. Gitu. Meskipun akhirnya tetap nyager nurut, sedih we gitu ya.
naik ari jihad mah sedih we gitu tah. Melihat itu Abu Bakar kasihan juga. Ari maneh bogoh kene pisan cenah Pak gitu. Nya geus balik dengan kade syaratna ulah jiga kamari deui tah. Waktu salat lain ini ka masjid kalah ka bercengkrama we bermesraan jeung pamajikan. Oh. Giliran kudu indit hararese. Wah itu. Muhun Pak. Nah, akhirnya ditikahkan kembali. Tapi betul ya karena anak orang soleh ya. Ketika sudah menikah itu sifatnya berubah sama sekali. Ketika panggilan sholat langsung indit, begitu jihad langsung berangkat sampai akhirnya meninggal di medan jihad. Itu agama itu sampai seperti itu mengajarkan tentang cinta. Jadi ulah terkecoh itu maksudnya. Ada pamajikan gak nyaaheun ka urang, anak gak nyaaheun, nya. Tapi kan kita tidak tahu yang disebut dengan makadir. Takdir yang telah ditetapkan Allah untuk masing-masing kita dalam keluarga, kita tidak tahu. Ya nu bakal kajadian ke orang teh apal. Yen orang teh bakal tiba-tiba jatuh miskin, tiba-tiba menjadi kaya, kan kita tidak hafal juga. Tiba-tiba banyak orang yang datang, tiba-tiba ditinggalkan. Kan seueuh gitu teh. Kan sifat manusia seperti semut, ketika ada gula, daratang kabeh. Eueuh gula mah hari itu deui. Demikian juga manusia. Ketika dia punya jabatan, banyak yang datang. Ketika punya harta, banyak yang datang. Kadenge we geus teu jadina naon. Geus teu boga duit, areueuh ngadadak. Ting laleos we. Nah, itu maksudnya. Jadi ayat yang tadi dalam surat Taubah itu, saya lupa ayatnya berapa. Bisa ayat berapa itu? Yang kul in kana abaukum wa abnaukum. Itu dalam surat Taubah, nanti cari saja. Sambil cari boleh Pak Adi nanti dalam. Saya lupa tuh ayatnya berapa. Gitu. Nah, itu relate dengan hadis ini tadi. Jadi ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahum. Apapun artinya. Nah, jadi ini paham ya. Jadi ini relate dengan ketawakalan tadi itu. Jadi betapa kita harus bertawakal kepada Allah itu di sana. Karena dengan kecintaan kita tawakal. Ayat 24. Nah itu nanti dibaca di rumah itu. Itu kan ancamannya luar biasa Ustaz kan. Fatarabasu hatta ya'ti Allah bi amri. Oh, itu luar biasa. Ujungnya apa? Wallahu la yahdi. Ya? Itu luar biasa. Yang kedua, ayyuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kita diperintahkan untuk mencintai seseorang. Kan tadi yang pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai. Yang kedua mah kita harus mencintai seseorang. Tapi tidak boleh mencintai seseorang itu illa lillah, kecuali karena Allah. Kan ini dua-dua ini sebenarnya usaha kan? Mencintai itu adalah usaha itu. Kalau kita tidak berusaha untuk mencintai Allah, tidak berusaha untuk mencintai seseorang karena Allah, kita tidak akan pernah itu mendapatkan manisnya iman, itu maksudnya. Jadi wa ayyuhibbal mar'a, dia harus mencintai seseorang. Tapi la yuhibbuhu, tapi dia tidak mencintai seseorang itu illa lillah, kecuali karena Allah. Itu. Kecuali karena Allah. Numatak ciri iman itu adalah al-hubbu fillah wal bugdu fillah. Mencintai di jalan Allah dan membenci juga di jalan Allah. Ieu ge hese teteh. Susah itu. Kita kadang-kadang deket ka jelema teh ku sabab aduh sahate nu dimaksud teh lain sahate sabenerna mah. Sapangaresep. Pangaresep mah eta lain hati, itu bukan hati itu. Apa itu? Rasa dan syahwat. Bukan hati itu. Bukan qalbun, bukan fuadun atau afidah, itu bukan. Tapi itu lebih kepada rasa dan syahwat. Resep main bulu tangkis, saya sapangaresep jeung si eta reurejengan.
Kemudian lamun resep nonde misalnya pingpong misalnya, naon we lah pangaresep. Itu memang bisa mempersatukan orang, bisa. Boleh. Tidak diharamkan itu kita barengan sama orang nu pangaresepna ngan ulah teh lamun pangaresepna jahat gitu, maksiat itu baru lah. Ya kan pingpong mah lain maksiat kan gitu. Karek jadi maksiat teh lamun pas ada ngong, pingpong kan eta jadi maksiat ini. Itu. Iya kan gitu. Ayeuna MUI geus ngaluarkeun fatwa. Gaple menang. Baheula ulama baheula teu menang. Ayeuna MUI teh geus ngameunangkeun. Wah cek urang baca asik. Atuh ieu Agustusan sepi urang pertandingan gaple. Itu MUI itu. Itu sudah. Baru menjadi haram itu kalau dia melalaikan aja. Jadi ada ilat melalaikan itu yang membuat dia haram. Tapi pertanyaannya kan sederhana. Lamun geus keplak kagok ieu tilu kartu deui ngong adan rek eureun. Nu matak aya dina sinetron itu Para Pencari Tuhan ya. Kan aya lomba Agustusan, aya pertandingan karamol nih ngantah. Gitu. Cek si Bang Jackna teh ngong adan ban Bang Jackna teh. Cek panitia teh berhenti. Oh kagok sudah kagok cek Bang Jack. Eureun sakabeh. Itu. Mendingan tuluykeun asup neraka atau eureun salat asup surga. Karek we. Aya iman keneh di nyambeureuh. Tapi lamun urang gitu, wah surga urusan ge we. Jadi sebenarnya permainan-permainan itu mengapa kemudian para ulama memperdebatkan terkait hukumnya karena tadi unsur pelalaian terhadap para pelakunya itu sangat tinggi itu. Nyatong boning permainan gitu kan. Kan itu istri anak itu kan bisa menjadi fitnah. Itu dalam surah apa itu wala tulhikum amwalukum. Jadi jangan sampai melalaikan. Jadi apapun kalau sudah melalaikan itu menjadi sesuatu yang salah dan keliru. Nah, itulah mengapa di sini bahwa kecintaan kepada apapun itu harus karena Allah, kepada pekerjaan harus karena Allah. Kepada manusia harus karena Allah, kepada harta cintanya itu harus karena Allah. Ya Allah, wahai harta bendaku yang sangat banyak ini atau yang sedikit ini, aku menyenangimu, aku menyayangimu, aku cinta kepadamu. Tapi karena Allah, kamu harus siap untuk saya lepas, untuk saya kasihkan kepada fukara dan masakin. Keren juga dalam orang ngomong gitunya. Ya ningali Pak Aceh ninggal buku rekening tah misalnya yuk. Pak Arga ninggal Pak Tata lah yuk. Pak Tata kan bos perusahaan. Ninggal rekening aduh mending ngajajar kieu nolna yeuh. Nolna mending ngajajar kieu ya. Tah kudu nyarita Pak Tata teh kana rekening teh. Wahai barisan angka yang banyak ini, aku cinta kamu, aku sayang kamu. Aku menyukaimu. Tapi karena Allah, kamu harus siap saya lepaskannya. Itu kudu gitu. Ragrageun misalnya tilu mah tah. Nah itu. Masalahnya jika tabungan abdi nya 0 unggul, pas dipariksa nah jadi 0 gitu saldo itu. Bisa tidak kita seperti itu? Bukan hanya kepada uang, tapi juga kepada benda-benda yang lain. Itulah mengapa orang itu disebut celaka. Ketika perkakas rumah ini, alat-alat rumah tangga, ketika dipinjam tidak kita kasihkan. Ibnu Katsir jelas dalam tafsir Al-Quranul Azimnya itu, yang kita sering sebut tafsir Ibnu Katsir. Ketika memanai wayam naunal maun, al-maun itu adalah perkakas rumah tangga. Itu saya sering contohkan yang paling sederhana coet misalnya. Jeung mutuna diinjem ku batur teu dibikeun gara-gara waktu dipinjem songhek atau patah. Coba bisa tidak kita meniru para Ansor itu? Begitu datang muhajirun yang tidak bawa apa-apa itu, kemudian oleh Nabi muakhadkan dia dipersaudarakan sampai anu ngalepaskeun pamajikan. Nya kan orang Arab nikahna teh ka lain ka hiji jelema kan. Lain ka hiji awewe kan. Istrinya bisa berapa begitu.
lepaskan satu untuk kamu, yang satu untuk kamu. Sampai seperti itu istri. Harta benda, oh iya sawara sewang. Lapak di pasar setengah sewang. Sampai seperti itu tuh. Persaudaraan. Itulah mengapa Nabi pernah bilang dalam hadis bahwa orang yang membenci Ansar itu, bughdul Ansar itu kufrun atau minimal nifakun. Tidak ada yang membenci kaum Ansar kecuali dia orang kafir atau orang munafik. Coba bayangkan Ansar itu tadi pamajikan bikin kan diceraikan, ditikahkan. Tadi lapak di pasar, ya kan orang Ansar itu petani, tapi juga ada yang di pasar kan. Sementara orang Muhajirun kebanyakan para pedagang kan. Sampai Abdurrahman bin Auf, saya tidak perlu itu. Yang saya perlukan di pasar Madinah di mana? Itu. Abdurrahman bin Auf kan saudagar. Kekayaannya itu saya baca dalam sebuah artikel itu berapa juta dinar itu. Dirham. Cuma harta sahabat yang sampai hari ini masih ada sahabat siapa? Utsman bin Affan itu. Itu sampai hari ini masih ada. Dipelihara terus wakaf nate kembang. Berapa ya? Itu ada itu. Nanti dilihat di di Google gitu. Di Google mah eueuh gitu. Semuanya ada. Itu yang kedua. Jadi mencintai istri harus karena Allah, mencintai anak harus karena Allah. Itulah mengapa ketika istri durhaka kita harus menasihati dia. Ketika nusyuz itu kan, ya, nasihati kalau susah. Nusyuz itu kan wanita yang susah dikasih nasihat. Maka yang pertama harus bisa tempat tidur. Nganu ulah kieu, abong kena bisa tempat tidur. Mah, wayana ngampar di handap. Manehna dina di panah tidak boleh, itu kurang menu nyingkir nama gitu ta. Ya. Yang kedua apa tuh? Ya ada istilah pukulan, tapi pukulan yang apa namanya itu? Bukan pukulan kekerasan ya bukan. Itu kan banyak kesalahpahaman dari para pejuang hak asasi manusia. Katanya ini tidak melanggar HAM katanya. Padahal bukan seperti itu. Tidak ada di zaman Nabi itu para sahabat Nabi yang pernah memukul istrinya. Padahal ayatnya ayat. Pernah satu ketika ini ilmu. Ada sahabat gawengan getreng wae mimiti nikah bahkan. Ya. Kemudian perempuannya ngadu kepada Nabi, ya Rasul, saya itu dengan suami itu tidak bisa, kepalanya tidak pernah bisa bersatu. Ya. Kepala kan untuk menyimpulkan pikiran, keinginan macam-macam. Tidak pernah gawengan getreng wae. Nungis bosan. Terus kahayang maneh naon? Saya mau pisah dari dia. Nah, itulah mengapa ada istilah nanti talak apa? Fasakh itu kan? Nah. Khulu itu kalau perempuan menggugat cerai istilahnya itu, mengajukan keinginan cerai kepada suami itu khulu namanya. Nah, dia ngomong gitu, sebentar. Coba panggil suamimu sudah datang ke sini. Nah, iya perempuan balik, salah kina dipanggil. Ya saya menang aduan di pamajikan maneh kia-kia. Kumaha teh mohon ya Rasul. Terus itu pamajikan yang cerai, nyamangnya telangkung Rasulullah saya nak kumaha gitu. Itu. Nah, akhirnya Nabi itu menceraikan keduanya. Jadi meskipun getreng, pernah itu sahabat sampai memukul enggak. Padahal di Al-Qur'an kan ayatnya. Tapi enggak. Cuma kepada perempuannya, nah wayahna tapi sebagian harta nunggu dibikin ku salaki maneh, tah bari bikin deui ka salaki maneh. Jadi kalau hulu itu ada kewajiban si perempuan untuk, tapi untuk abong keneh gitu lalakina asik, enggak, laki-laki yang baik adalah keun mangga canak. Itu. Pandu urang mah di TV sok ributnya gara-gara nu kitu justru. Itulah mengapa saya katakan ketika meninggal dunia tidak ada gono gini. Tak cerai karek aya, tapi etage tadi teh apa? Harus ada semacam kesepakatan di mana si perempuan itu memiliki kewajiban untuk mengembalikan sebagian dari apa yang sudah diberikan oleh suaminya. Tapi hebat lagi kalau suaminya tidak
menerimanya. Mantan suami berartinya gitu. Pandurang mau pasti ada nepikeun kasih lepusu, budak nepikeun baru sampai ke pengadilan segala gara-gara budak. Itu di zaman Nabi pernah itu terjadi itu khulu itu, di mana perempuan menggugat istrinya untuk minta cerai. Nah sekarang tiba-tiba loba ustad, abang kena ustad dan laki dehnya. Doraka cenata lamun ayo minta cerai kak, itu keliru itu. Hukum Islam tidak begitu, fair adil. Tanya heula pamajikan anak kunaon hayang cerai. Kan diteliti ku Nabi ge teh sembarang geus teu cocok, geus pegat. Enggak begitu juga. Detail diteliti juga itu. Nah, di sini kan pengadilan yang berhak untuk melakukan telaah. Cuma kan pengadilan kita kadang-kadang disogok itu ini, wah repot juga kita memang. Alusna mah ulah nepi ka pengadilan lah. Datang ka kiai anu geus kolot aki-aki nu geus teu boga kahayang kawin begitu dah. Maksudnya teh ame teu aya syahwat gitu. Jadi adil dia memutuskan. Sebab aya carita kan dititah ku ustadna cerai tapi dikawin ku ustadna. Da bogoh isti baheula cenah gitu. Ah barabe gitu mah. Itu kasus-kasus itu. Ustadz murid orang pesantren tahu itu. Ada kiai-kiai tertentu yang begitu itu memang. Itu jangan dipungkiri itu. Nah, saya orang pesantren jadi saya tahu juga itu. Ya, memang tidak seluruh kiai. Nah, cuma ada yang seperti itu, menggunakan apa otoritas sebagai kiainya itu untuk. Nabi tidak demikian. Nah, mengajarkan. Ini yang harus kita pahami. Jadi cintailah istrimu, cintailah anak-anakmu, cintailah harta bendamu, cintailah orang tuamu, cintailah saudaramu, ya, kerabatmu, atau tetanggamu atau siapapun lillahi. Karena dengan cinta karena Allah tadi kita akan enak menerima dan enak melepas. Nah, jadi ya begitu Pak Tata ya, nanti pulang dari sini langsung buka buku tabungan atau tina HP, ajak ngobrol. Wahai uangku yang banyak demi ini, aku mencintaimu karena Allah, dan kamu datang pun karena Allah. Nanti sewaktu-waktu aku lepas dan diberikan ke Pak Edi, kudu ridhonya. Gitu. Tapi itu memang harus dilatih kok. Sebab yang paling berat itu ketika kita mendapatkannya merasa susah untuk mendapatkannya, kemudian kita tiba-tiba harus melepas. Itulah mengapa tadi. Ya tadilah niru Nabi Mantong, Abu Bakar teh bisa atuh niru saha teh nya. Nya niru jelema anu saleh we, anu tawakal. Seueur jik nu kitu mah insyaallah seueur. Yang terakhir tuh wa ayak roha, dia itu benci ayauda fil kufri, untuk kembali kepada kekufuran. Ba'da an qadahu, setelah dia diselamatkan oleh Allah kepada kekufuran, seperti dia benci juga ayugda finnar, seperti dia benci juga kalau dia dilempar ke dalam api. Pertanyaannya kan siapa sih dari kita yang ingin dibakar, digosongkan, ditutungkan? Itu nggak ada. Nah, kebencian kita kepada kekufuran, kembali kepada kekufuran itu harus seperti bencinya kita kalau kita harus hidup tersiksa itu di dalam bara api. Kobaran api, bukan bara api, kobaran api. Nah, jadi lamun urang guys katakanlah begini, kita ini sudah lepas ini dari kekufuran itu, kemaksiatan. Nah, ketika kita mengingat kembali, cukup senyumi saja, kemudian kita bilang astagfirullahaladzim, kok saya pernah mengalami ya yang seperti itu. Aku minta ampun ya Allah. Tapi dia tidak semacam membenci kuhul sampai ngewak ka jelema nu masih kena maksiat. Enggak ada tuh. Orang yang taat itu tidak benci kepada orang yang bermaksiat. Justru ada perasaan sayang dan mendoakan. Nah, karena sayangnya dia cegah, lamun bisa mah begitu. Jadi lain main hantem gitu wae. Itu enggak ada begitu. Tapi dinasihati dulu, diajak bener dulu. Umar bin Khattab itu
Kadang menangis, kadang tersenyum. Ketika ditanya kenapa, saya dulu nanaon nanatunya. Maka kudu ngubur budak awewe. Dia bodohnya kita, bodohnya aku dulu seperti itu. Hanya karena mengikuti tradisi, hanya karena ingin mengikuti masyarakat Quraisy yang suka berbangga-bangga dengan anak laki-laki. Ya kan ketika itu sok ayeuna nu boga budak awewe hina. Nah itu matak eueun yang boga budak awewe. Padahal pamajikan awewe. Iya kan? Budak lalaki mau lahir lamun awewe. Tapi mengapa dia benci kepada anak perempuan? Nah itu Umar tuh menangis tuh mengingat itu dan tersenyum. Tapi dia tidak memaki-maki, cuma tersenyum aja. Kok saya pernah yang melakukan seperti itu? Bodohnya saya ini. Tak urangi gitulah. Kalau kita pernah melakukan kemaksiatan dulu, senyumi sajalah. Senyum pahitnya dengan ya. Kemudian menangislah sebisa-bisa. Ya Allah, kok saya pernah melakukan itu. Nah itu. Kalau kita sudah seperti itu, kita akan mendapatkan kenikmatan iman. Bahkan manisnya. Ingat, orang yang sakit, madu semanis apapun tidak enak. Betul enggak? Ya orang yang sakit nih, madu semanis apa atau makanan yang terenak saja lah itu. Itu tetap dia tidak akan merasa enak. Orang yang sakit. Beda dengan orang yang sehat. Dibere naon nu ngeunna mah pasti gabres. Tong buron nu amis bala-bala we ge. Wah, sabaraha hiji mah gitu kan. Nah, maksud saya begini. Kalau iman kita sakit, sebagus apapun itu bunyi ayat, itu akan terasa pengak di telinga kita. Ini tolong dicatat. Lamun orang iman keur aya masalah, kebaikan apapun yang disampaikan Quran itu akan terasa menyakitkan dan menyinggung. Ya ceramah teh hade yo, untuk tarik teu naon. Komo hanan ataki mah nya lemah lembut suara naga aja gak perempuan kan gitu. Tapi kerjelema nu gering imana itu aduh nyinggung saya ya Ustaz ya. Aing hayang maledog gitu. Diarah. Karena apa dia? Sakit. Kan al iman yazid wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Pasang surutnya iman. Ketika naik berarti itu bagus-bagusnya. Ketika turun berarti dia sakit. Itu persis dalam Quran itu. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara falamma adaat ma haulahu dzahaballahu binurih. Terus di sana disebutkan sumum bukmun umyun fahum la yarjiun. Umyun fahum la yarjiun. Nah, yang terakhir itu au kasayyibim minas samai fihi zulumatu waradu arbaq yaj'aluna asabi fi adhanihim minas sawa'i. Jadi Quran selembut apapun dirasakan oleh orang yang imannya sedang sakit itu seperti menghantam dirinya sampai ka ditutup ceulina teh aing teh yang ngadenge. Sok ngaku orang sok itu. Ustad nyarita di mimbar, ka aing ustad teh euy. Ya ustad di mana? Ulah diundang deui. Oh, tadi KM teh pesen. Nyindiran saya. Ustaz tadi diobrolan, Ustaz tadi anu kasinggung, saha? Teuing aing mah teu wawuh cek Ustaz teh. Saya mah normal we. Yang seperti itu banyak. Berarti jadi itu yang pernah saya katakan kan? Ciri lamun urang iman keur gering 3. Hiji lamun salat Isya jeung subuh hararese. itu ciri nifak ada dalam diri kita tuh. Yang kedua, kalau omongan yang benar-benar itu dirasa oleh dirinya, menyinggung dirinya, tak orang itu berarti kergering dah. Jadi ayah ngomong teh bener, dia tersinggung, berarti dia sedang sakit. Tapi bener eta teh keur nyinggung manehna. Tah jelema anu imana bener mah moal kasinggung, malah nganuhunkeun alhamdulillah ya Allah saya diingatkan oleh dia. Urang bisa teh gitu. Nu haya nu pugu mah hayang ambak we aing geus eta. Ngomongkeun aing. Moal diwawuhan deui ku aing mah. Ini coba harus dibenahi nih yang begini. Itu penyakit itu. Nggak boleh.
Jadi kullu sayhatin itu alaihim, seolah-olah semua suara itu diarahkan kepada padahal nu ngomong nama teu wawuh acan. Nah, itu. Saya dulu ketika keliling-keliling masih keliling, sok dipesenan eta ge ku nu ngundang teh. Padi dia mah kieu punten dugikeun nya. Aduh, eta ustaz teh bingung sebenarnya lamun geus aya nu pesen kitu teh. Itu nabi itu akan menolak yang seperti itu. Jeung ustazna teh sarwana nuturkeun. Nah, kalau saya enggak, lamun menta nu kitu ngabasin lain. Karena supaya bersih hati itu. Da dosa tuh ayeuna ngahaja matak nabi itu, kalau ada sahabatnya yang keliru dan salah, dia tidak akan menyebutkan orang yang melakukan katakanlah pelanggaran hukum. Dia mabalu kaumin aja. Dia disebut kaum saja, tidak disebutkan nama. Mabalu kaumin an yu'alima jironahu dan seterusnya. Kenapa sih orang itu, situ kaum itu tidak mau mengajari? Nah, ketika sudah selesai, Nabi ditanya oleh orang ini, ya Rasul, tadi yang dimaksud siapa? Asy'ari. Itu orang-orang Asy'ari, orang-orang pintar dia, tapi tetangganya bodoh-bodoh diantep, nah begitu. Baru itu kepada orang yang dipercaya itu baru ngomong. Tapi kalau di mimbar enggak. Nah, itu. Nah, itu ya, jadi kalau kita ingin mendapatkan lazatnya, kieu lamun urang geus bisa nutilu ieu paling teu. Ini akan bebas dari perasaan marah kepada keadaan begitu ya. Perasaan tersinggungan, perasaan apa lagi? Ya yang pokoknya yang menggelisahkan dirinya saja itu akan bebas insyaallah. Insyaallah. Hirupna teh bakal lempeng. Nyage ieu teh menghantam dia. Mungkin kaget pada awalnya, tapi dia akan langsung istighfar, astagfirullah, ya Allah. Alhamdulillah, aku diingatkan olehmu itu, oleh orang yang tadi. Akan seperti itu. Siap kita belajar seperti itu? Siap ya, insya Allah ya. Itulah mengapa selalu bilang ya, ulah pundung. Lamun pundungan berarti ya penyakit. Saya kan selalu bilang seperti itu. Itu tidak boleh. Apalagi untuk level pemimpin, wah lamun repot guys. Mantak doakeun Pak Prabowo ulah kasinggungannya gitu. Nah, itu. Sebab pemimpin lamun geus kasinggungan, memang dirina mah melenau, nganit anak buana. Kan mau anu nyaho atuh bisik-bisik di istananya. Nah, gitu. Bahaya sekali itu kalau pemimpin itu kesinggungan, gampang marah itu. Memang dia tidak akan langsung ngepruk sirahna moal nganita ya. Kapolri kita atau anak buah mana tewak si Soekardi itu. Nah itulah itu mungkin ya, jadi pekan ini memang sengaja kita jeda dari kajian fikih. Sekali lagi mudah-mudahan translate yang fikihnya itu selesai lah minggu depan. Jadi saya lupa itu tidak mentranslate, jadi saya tahan dulu tidak dikasih. Nah, terkait dengan yang tadi dibaca ayatnya yang jelas bahwa ada ilmu yang Allah kasih kepada kita. Kalimat apa itu? La ilaha illallah. Nah, itu pegangi sajalah. Karena kalimat la ilaha illallah inilah yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat kita. Kalau kita pegangi dengan baik. Itu saja. Nanti di rumah baca surah Taubah ayat berapa tadi Ustaz? 24 ya. Nah, nanti ditelaah nanti di rumah. Itu saja kita tutup dengan doa. Allahumma sholli ala Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.